Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam madani. Ya, salam keberkatan. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Jadi hari ini kita mau cerita tentang Nissan Urban i25 Part 2. Oke, Part 2 di mana Nissan Urban ini mengalami masalah bila kita sudah start 1 jam pakai, dia mati sendiri. Akhirnya kereta ini tidak boleh lagi hidup sehingga besok pagi. Nah, jadi mungkin ada orang yang terlepas pandang, terlepas pandang. Kita punya part 1 part 1. Jadi kita akan kasih tengok di channel saya sini. Nah, kita akan tengok di sinilah. Part 1. Mana sudah dia? Jadi siapa yang terlepas pandang part 1 yang saya punya itu boleh tengok di handphone saya sekejap. Saya cari dulu. Boleh boleh hold dulu sekejap lah kan. Saya cari dulu supaya senang. Sebab bukan semuanya orang yang dapat ni. Ini sini kameramen. Dapat sudah? Ini masalah dia. Ada sudah iklan. Macam ada rezeki sudah kalau ada iklan sudah. Tapi belum lagi kasihan di anu kita nih. Ya. Belum lagi dibayar kita. Alhamdulillah. Jadi sekarang yang penting kita bantu dulu. Mana yang boleh? Oke. Sambungan dari part 2 yaitu engine kita start hari ini. Waktu biar dalam 1 jam dia running. Itu dia mati sendiri. Kita scan tiada polkot. Ini part 2, part 1, part 3 sudah sekarang. Ada juga yang kata lampu panjang. Jadi coba satu kali lagi mungkin kita kasih lagi supaya mengurangkan durasi. Akan faktor kepada kereta ini tidak boleh hidup 1 malam. Besok pagi baru. Nih tajuk dia ialah Nissan Urban pandai mati sendiri ya. Esok baru dapat start lagi. Sekian tiada. Ini part 2 ya. Itu yang part 1 tuh ini yang ada asap putih tuh. Part 1. So ini adalah sampai ring piston dan juga baksai. Dan kita tengok ring pistonnya betulkah masalah ataupun lainnya ada masalah. Oke, ini antara part 1 jadi kita sudah buka. Jadi ini part 3. Jadi kita melihat pada 3 isu yaitu keadaan. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Yaitu hari ini kita ada part 3 Nissan Urban part 3 ini kita lebih detailkan sedikit apa masalah kereta ini. Di mana kereta ini kita sudah bongkar dan telah bawa pik engineering. Dan kita mendapat laporan daripada engineering kereta ini bloknya pun bengkok. Ya, blok pun bengkok sikit yaitu 0.1 berapa? 0.15 kah 16. Jadi ada sikitlah bengkok dan kita sudah nih. Jadi band itu adalah yang sana cuma plate number jangan bagi nampak. Itu yang sana. Itu band dia. Dan engine yang tengah dioperate sekarang yang ini. Ini engine dia. Jadi perkembangan terkini kereta ini sekarang lainnya sudah pasok. Lainnya sudah kita pasang. Saya lupa apa-apa pekerjaan yang baik jangan lupa bismillahirrahmanirrahim ya, supaya pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pertama sekali isu yang kita mau bahas di sini ialah perkembangan part 3 ialah apa yang terjadi dengan kereta ini ialah setelah kita pasang liner. Ini kita nampak liner dah pasang baru Ini liner pasti place dia liner baru. Liner baru dia kilat sudah. Tapi kita tengok ring piston yang lama. Ini adalah ring piston yang lama. Nih ring piston yang lama kita masuk. Ya tengok berapa dia punya gap. Nampak. Kalau ikut betul-betul liner dia, walaupun sudah tukar liner baru, masih juga begini, mananya ring piston sudah masih jarak, tapi ring piston kita sudah tukar ini yang baru, kita tidak dapat kasih keluar dulu sebab yalah benda sudah masuk di dalam. Cuma kita mau compare ring piston pun patut diganti. Kenapa? Sebab gapnya pun terlampau jauh. Walaupun liner baru nih, gap pun masih jauh. Tengok nih. Nah, berapa bacaan dia nih? Bila gas nih 55. Tinggi ya. Biasa 0.11 kah berapa? 0.16 yang penggambaran sebelum ni. Dia tak boleh tebal begini ya. Ini tebal nih. Dia boleh masuk nih. Nah, ini kalau sudah
55 mm 0.55. Memang teruk lah. Nah, dia tidak boleh 0.55. Biasa kita normal 0.1 kata saya hari itu yang penggambaran sebelum nih. Normal dia. Boleh tengok spek di ini. Yang penting jangan seperti inilah 0.55 ini memang besar lah. Ini lainnya baru ring piston baru kita sudah masuk. Dan apa yang penting sekarang ini yang kita mau bahas adalah part pertama sekali liner kita sudah tukar. Yang kedua blok engine kita sudah skim sedikit nih. Ini blok. Ini blok dia. Ini sudah ada pasti sedikit. Jadi kita sudah skim. Kenapa di skim ini engineering terpaksa juga dipolis dipotong sedikit piston dia sebab dia tak keluar daripada nih. Jadi piston pun ada kikis sedikit sajalah, tidak banyak. Jadi yang isu yang kita mau bahas lainnya sudah pasang, dan setelah pasang lainnya kita masuk ke ring piston nih yang lama punya. Yang lama punya walaupun kereta ini baru obohol lah. Kenapa saya bilang kereta ini baru obohol? Coba kameramen sini. Ini baru obohol nih. Nah, ini dia punya gasket. Sebab ini bukan orang pertama, gasket pun sudah buka. Sebab kalau yang asal punya dia besi, ini karbon. Dia sudah buka. Jadi kereta ini yang dipahamkan sudah diobohol. Cuma persoalan dia kalau sudah obohol kenapa lah orang tidak tukar ring dengan lainnya satu kali. Kalau orang kata ganti ring piston baru lah contohnya nih. Kalau tengok ini baru kan. Kalau baru lainnya baru nih. Ini lainnya baru patutnya dia fit. Nah, sekarang macam kalau kita tengok tadi dia 0.55. Oh, besar nih gapnya nih kalau kita tengok. Nah, kita pakai laser lah supaya senang kan. Laser saya adakah? Kita tengok laser nih. Nih. Nampak nih gap nih? Nih gap dia terlampau luas nih. Ini lainnya baru dari engineering, kita sudah skim pun masih lagi. Jadi mungkin orang pertama ini mungkin tidak perasan kali ke apakah gap terlampau besar begini tidak boleh ya. Dia tidak boleh 0.55. Paling teruk pun 0.10, 0.013. Ini 0.1 lah paling cantik. Pokoknya jangan tebal macam ni 0.55 nih. Terlampau jauh. Boleh tengok di buku dia lah. Tapi yang pasti ini sekarang yang baru kita sudah pasang. Oke. Ini yang lama punya lah. Tapi aku tengok baru obohol ini pun baru. Saya tidak tahu kenapa ring dia orang ganti kah juga, ni pun tidak tahu alam-alam. Kalau ring sudah ganti kenapa dia punya gap terlampau besar kan? Itu juga kadang-kadang kita nih. Ini ring pistonnya yang lama. Kalau tengok kameramen boleh tengok sini. Ini ring piston yang lama ya, ring minyak dan ring piston. Kita tengok lainnya sudah kita ganti. Blok kita sudah potong. Dan piston pun kita potong sedikit sebab kalau dia orang tidak potong dia akan terlimpas nih. Dia kena nanti di wak lah. Oke, itu isu yang kedua. Isu yang ketiga, kereta ini kita tengok adakah pemasangan ini bagus. Kita mungkin boleh pusing kali. Boleh kita try pusing, tengok dia smooth ke tidak. Adakah dia bagus. Cuma kalau bahagian komponen engine ini dia sensitif dengan pasir lah ya. Sensitif dengan pasir. Kita tengok kita punya pemain yang handsome boy ini. Kita tengok dia pusing. Oke, sekarang kita pusing tengok kedudukan piston dia tidak boleh tidak boleh ada keras lah. Jadi kita kena letak minyak. Setiap kali kita pusing letak minyak untuk memberi pelinciran sebab namanya baru ni dia tidak sebati lagi minyak di dalam celah-celah piston ni tidak ada lagi. Kita pusing dia dan dia tidak ada keras macam mojem ya. Dia smooth saja, tidak ada yang bilang ni. Jadi kita tes macam ni dan setiap kali kita tes mesti mau ada minyak. Biar dia berminyak. Jadi tidak apa. Jadi ini kita tes cantik juga. So alhamdulillah insyaallah mungkin okey lah kot. Kita tidak boleh cakap apa-apa. Cuma kita buat terbaik saja. Kita pastikan gap okey, ring piston, pastikan tulisannya kalau ada mesti jangan terbalik ya. Susunan gap tu jangan inilah. Kita bukan mengajar, sekadar berkongsi saja. Ya, kalau di sini tengok di dinding ini ada tulisan, mungkin ya tahu kameramen boleh nampak kan, macam tidak nampak sudah ini. Mana yang ada tulisan tu itulah ni macam ni. Boleh nampak kan Izul? Boleh kasih ini? Tidak nampak ya? Jadi semua ini kita sudah buat. Jadi memang ring piston saya tidak tahu, mungkin yang dulu ni macam general overhaul juga. Yang pasti kereta ini part 3 ini kita cuma membahas kita membahas kenapa kereta ini asap putih. Salah satu adalah ring piston tadilah. Kalau kita nampak di part 1 asap putihnya macam hutan Amazon terbakar. Jadi asap macam fogging pun ada. Jadi ring piston adalah satu puncanya. Dan kedua liner makan, kita sudah tukar liner baru dan kita pasang balik, alhamdulillah semua okey. So
Masalah yang kedua yang kita mau bahas adalah yang teruknya di sini adalah dia punya flywheel oil seal. Kalau kita nampak, dia flywheel oil seal untuk band ini dia sekali dengan set dengan dia punya hub sekali lah. Dia masuk sekali dengan ini. So kita sudah pasang baru, ya. Dia tidak, kalau kereta lain kita pasang dia getah boleh asingkan, yang ini tidak boleh asing lah. Getah dia kawin satu kali. So kita ganti satu set. So ini perkembangan part 3 dan seterusnya beralih kepada yang keempat yaitu conrod bearing dan main bearing. Ini pun sudah tukar baru overhaul. Tapi saya tengok macam calar-calar sikit lah. Oke lah, jadi keransap pun ini kita ganti juga, ya. Ini dia punya conrod bearing. Kalau kita tengok conrod bearing dia ada calar sikit lah. Kameramen boleh nampak ke calar itu. Ini calar dia ya, calar. Ini calar ya. Kita nampak ada kecalaran di sini. Mungkin tidak dipolish. Mungkin kameramen pomen boleh terbalikkan sekejap. Dapatkah terbalikkan? Kita terbalikkan dulu, kita tengok itu keransap berkilat ke tidak. Ini macam mana? Jadi kita akan terbalikkan di kereta. Ini kita nampak liner dengan piston dengan blok kita sudah potong. Dan kita mau tengok keransap ini kereta. Kita tengok dulu macam mana keadaan dia. Kita pusing. Alright. Kita pusing dia, hati-hatilah sebab enjin dia berat, ya, mengalahkan enjin Hitachi. Ini Nissan Irmon 25 ZD30. Dia punya blok saja, belum masuk lagi head. Kalau kita nampak apa yang penting di sini ialah kita akan terbalikkan dia. Ya, kita coba. Oke, tarik dia. Alright. Oke, good. Alright, sekarang kita berada di posisi keransap. Ini keransap dia, kita sudah nih. Apa yang paling penting keransap nih ialah bila kita ikat, dia punya tok kena inilah, kena ikut spek. Jadi kalau ikut toknya ini berapa ikatan Zul? 140 untuk main bearing. Conrod bearing 80 90 gitulah. Jadi sekarang apa yang saya mau bahas bukan dia punya tok, saya mau bahas bila kita masuk ini conrod bearing baru untuk mengelakkan dia calar, walaupun engineering sudah dia sudah potong, contohnya lah dia potong, kita kena polish lagi, kita polish sendiri. Pasal kadang-kadang engineering nih susah juga mau cakap, kadang-kadang orang tidak terlampau halus. Jadi kita polish lagi satu kali di sini. Begitu juga liner tadi tuh, sebenarnya kita sudah polish tuh. Kalau ikut engineering punya polish, aduh, masih agak menggerutu sedikit dia punya permukaan. Ada calar-calar halus. Jadi kita tidak mau ada calar halus. So sama juga ini keransap, kita sudah polish dia. Cuma sudah terpasang, tidak berapa nampak lah ya. Jadi ini keadaan dia lah. Kita pusing di sini, kita nampak. Tengok keadaan sini, kita pusing. Zul, Anda panggil si Zul dulu. Oke, jadi kita akan pasang, kita tarik pusing. Oke, kita tengok, saya akan pusing. Tengok sini, permukaan ya. Tengok keransap tuh kita keadaan ya. Kita alhamdulillah mungkin boleh membantu. Oke, jadi piston tiada yang jam, tiada pre-play kan. Jadi insyaallah oke lah. Dan yang ini paling kita mau jaga lagi satu ialah dia punya mikrofon. Ini kemek-kemek ini saya pun tidak tahu pasal apa dia kemek. Kita akan kameramen sebelah sini. Ini kita akan kasih tarik-tarik sedikit dia. Ini jangan ada sumbat, ini kita sudah bersihkan. Dan yang ke berapa sudah? Yang ke-6 yang kelima ya. Yang kelima kita mau bahas juga tentang water pump dia. Water pump dengan fan clutch dia teruk sudah nih. So dia ada pre-play. So kalau kita nampak dia punya nih, ini ada pre-play. Ada bunyi cicak lagi, berkarat lagi dia. Jadi ini untuk kereta nih, kereta fan nih, fan clutch dengan water pump dia kawin Ini tidak dapat berpisah. Ini sehati sejiwa, semati, sekubur, semua sama dia, satu kali join. Tidak boleh. Kelalunya kereta kalau kita beli water pump, fan clutch-nya asing. Yang ini tak boleh. Dia kawin serentak sama ini. Ini kena tanya engineer-nya lah kenapa juga dijual satu kali sama housing, sama water pump, puli, sama dia punya fan clutch. Bankrupt kita kasihan. Ya, kasihan inilah pengguna kereta lah. Kita mau beli water pump saya tapi fan clutch pun ikut sekali. So ini yang baru, tiada bunyi apa-apa. Kita tengok dia punya water pump smooth, tiada bunyi-bunyi lah. Kita tengok pusing, smooth,
Dia ada bunyi-bunyi tuh apa? Nih. Jadi kita akan ganti fan clutch dengan nih made in Jepang juga. So itu yang perbahasan yang kelima yang kita mau bahas, yaitu fan clutch kita ganti, injector seal pun kita ganti. Ini ganti. Ini trust washer walaupun baru. Yang seterusnya ini trust washer. Ini pun baru juga aku tengok, tapi kita ganti juga lah. Alang-alang sudah kita buang, kasih turun engine. So fan clutch kita ganti. Yang keenam adalah SIM dia. Ini itu yang keenam ini adalah clutch dia. So ini yang paling penting, clutch pula, head dia. Jadi head ini sudah kita grind valve dan pastikan tidak ada leaking masa kita sembur angin. Kalau ada leaking terpaksa kita kita akan grind valve. Jadi ini kata chip mekanik saya tadi cakap dia sudah oke. So kita akan tes satu kali untuk kasih nampak kameramen. Boleh fokus di sini. Kalau ada bui-bui ini, mananya ini barang tidak oke. Jadi kita sudah grind valve, sudah kita skim. Jadi satu orang pomen akan tiup angin sekiranya ada bubble di sini, bui-bui di kawasan ini, setelah tiup angin mananya ada leaking. Jadi kalau ada leaking, compression akan jadi lemas. Jadi kita sudah grind valve dan kita akan pastikan. Kameramen dari sini. Kita akan mulai daripada sini dulu, yaitu intake. Ya, intake dulu. Oke. Kita tengok sini, fokus pada kamera sini. Angin akan ditiup. Jadi ada sini. Alright, kita pindah di sebelah. Okay. Pindah lagi. Oke, memandangkan hari Jumat hari 12.24 sudah. Jadi saya kena percepatkan video ini semasa waktu sembahyang. Oke, jadi itu saja untuk ini. Yang paling penting yang kita mau kongsi sini ialah bila kita sudah grind valve, jangan sok sendiri, kena uji lagi satu kali. Tembak angin setelah pasang spring, tembak angin. Kalau dia masih keluar, jangan dipasang itu head, nanti kerja dua kali, sayang itu head gasket. Dan yang paling penting ialah yang seterusnya, yang ketujuh, bila kita buka pastikan kita marking intake 1, intake 2, intake 3, kita susun begini supaya mengelakkan dia pertukaran berlaku. Nanti bunyi SIM pula lagi, bising itu engine. So kami kalau buat kerja kami marking beginilah, supaya nanti exhaust ada nomor dia ini jangan lagi diubah-ubah. So nomor I1 ini bermana di piston nomor 1 dia mula, sehingga seterusnya. Begitu juga exhaust di piston nomor 1 kalau I1. Jadi kita marking begini supaya tidak berlaku pertukaran. Walaupun nampak sama tapi tidak serupa, ada nomor di bawahnya. Jadi untuk mengelakkan kita ini susah, untuk mengelakkan kita ini kerja banyak kali, nanti sudah siap, engine tiada asap putih tapi bunyi macam tepet. Jadi ini yang kita bahas, yaitu yang ketujuh sudah ini, yaitu head mesti jangan ada leaking, dan kita sudah skim. Dan yang ke-8 ini tepet dia ini ataupun SIM dia jangan tertukar-tukar. So itu saja setakat ini yang dari segi kabel timing chain dengan kabel ini banyak karat-karat ini, biasalah kameramen boleh kita tengok sini. Ini banyak karat-karat, kita mungkin akan berus-berus dia, kasih bersih. Ini timing gear punya kabel, yang ini timing chain punya kabel. Oke, jadi setakat itu saja perkongsian untuk part 3 Nissan Urban. Hari ini start, mati. Besok pagi baru kau boleh start lagi. Puncanya adalah salah satu ialah asap putih terlampau banyak. Dan puncak asap putih banyak, rim piston, valve seal, dan juga komponen-komponen yang boleh menyebabkan berlakunya leaking di dalam sistem combustion. Sepatutnya combustion itu perlu ada diesel dan angin saja. Tapi seperti saya bahas di part 1, ada juga minyak hitam masuk campur sekali, disebabkan berlakunya valve seal ataupun rim piston yang tidak berapa bagus. Dan saya sudah bahas sentuh tadi. Jadi itu perkembangan terkini untuk part 3 kereta Nissan Urban i25. InsyaAllah semoga video ini memberi manfaat, dan semoga video ini memberi sedikit input terkini dan memberi input tentang masalah engine untuk pengguna-pengguna kendaraan engine ZD30 Nissan Urban i25. Untuk pengetahuan, ZD30 bukan Urban saya pakai ya, di negara orang putih pun banyak pakai ZD30. Ya, jadi engine ZD30 ini salah satu digunakan di band i25 punya model. Jangan cakap bila band saja mesti ZD30, ada juga band ini yang tidak menggunakan ZD30. So, ini engine namanya ZD30 model kereta i25. So, itu saja perkongsian pada hari ini. Oleh karena hari Jumat, saya tengok jam sudah menunjukkan 12.25. InsyaAllah kita pergi sembahyang dulu. Semoga kita diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mohon maaf sekiranya ada kekurangan di video ini ataupun berlaku kesilapan.
Itu adalah kelemahan daripada saya sendiri. Sekiranya ada komen-komen yang membina, boleh komen di bawah. Mungkin juga Anda pengguna Nissan Urban yang pandai mati sendiri ke apa-apa saja, yang komen membina. Kalau yang mengkondem-kondem punya komen ini saya blok. Nah, jadi saya minta maaf saja. Jadi channel ini diwujudkan adalah untuk kita sharing. Bukan mau tunjuk siapa pandai, siapa yang terbaik, tidak. Kita sharing saja apa yang kita tahu. Semoga ilmu yang serba sedikit ini memberi manfaat pada orang lain. InsyaAllah. Oke, itu saja. Kalau video ini bagus, boleh subscribe, like, ataupun share. Assalamualaikum. Thank you.